say you're sorry. Dan selanjutnya ini untuk bimbingan kelompok klasikal. Ini buat bimbingan klasikal sebenarnya menurut kami sudah efektif, dan tetapi akan lebih efektif ketika digunakan ketika bimbingan kelompok. Karena dari permainan ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama tingkat fleksibilitas dan desain pembelajaran, di mana network ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai topik dan tingkat pembelajaran. Ini memungkinkan pengajar atau fasilitator untuk merancang aktivitas yang sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan motorik halus pada siswa. Jadi bermain dart media kami ini membuat keterampilan motorik halus seperti mengarahkan dan melempar dart dengan akurat. Ini dapat membantu meningkatkan koordinasi mata dengan tangan. Jadi antara mata dengan tangan terbiasa fokus dan laras itu. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus tentunya. Itu permainan dart memerlukan tingkat konsentrasi dan fokus yang tinggi untuk mengarahkan dart ke target dengan akurat. Ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan akurasi dan presisi. Berarti dengan dartboard dapat membantu meningkatkan akurasi dan presisi dalam melemparkan objek kecil ke target yang sudah ditentukan, yaitu ada pribadi, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Seperti itu. Yang terakhir yaitu dapat dimainkan oleh semua usia. Jadi permainan dart ini dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Itu membuatnya sesuai untuk berbagai lapisan peserta didik. Misalnya kita mengajar SMP atau SMA itu cocok menurut kami, dan terutama ini cukup menarik untuk digunakannya layanan seperti itu. Dan untuk bermainnya kami membutuhkan volunteer satu saja, minta bantuannya untuk melempar dart ke titik yang sudah ditentukan. Seperti itu. Monggo. Masuk turunan. Ya. Jadi terima kasih Mas Ria. Kita jauh-jauh. Kalau ini rakyat ini. Kalau bisa pas yakin ini. Oke. Jadi sudah ditetapkan pilihannya belajar, dan kami di sini untuk mempresentasikan materi belajar. Untuk topik bimbingan klasikal dengan belajar beberapa metode. Yang pertama metode ceramah. Dengan metode ceramah ini kita mengambil topik membahas terkait gaya belajar dan cara mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang kedua dengan metode diskusi. Dengan metode diskusi kami mengambil topik membangun kebiasaan belajar yang efektif. Yang ketiga dengan metode permainan. Dengan metode permainan ini kami mengambil topik
satu lagi dari pelajaran semuanya. Untuk melempar ke arah selanjutnya yaitu antara karir pribadi dan sosial. Awas. Terima kasih. Dari sini topik selanjutnya yaitu tentang karya. Baik, pada topik bimbingan klasikal pada bidang karir ini kami menggunakan metode diskusi yaitu mengenali minat dan bakat untuk meningkat karir. Lalu ada metode permainan yaitu menggunakan ular tangga karir sebagai media bimbingan klasikal pada siswa SMP. Lalu kami menggunakan metode drama yaitu sebagai profesi dan pilihan karir yang sesuai dengan minat dan bakat individu. Selanjutnya kita menggunakan metode role playing untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai profesi melalui permainan peran atau role playing. Pada topik-topik bimbingan kelompok pada bidang karir kami menggunakan metode mind mapping yaitu untuk menentukan jenjang selanjutnya atau jenjang SMA lainnya. Kita menggunakan metode role playing yaitu untuk mengambil keputusan. Menggunakan metode gestalt yaitu pemahaman antara bidang pilihan dan karir. Lalu kita menggunakan metode brainstorming yaitu pilihan karir dan menggunakan metode simulasi yaitu simulasi proses pemilihan karir untuk jenjang selanjutnya. Itu pembahasan kami mengenai bimbingan karir. Dan selanjutnya kami minta bantuannya lagi untuk menargetkan ke pribadi dan selesaikan. Saya Cici. Untuk bahas-bahasnya mau partisipasi silakan. Terima kasih Mbak Asma. Selanjutnya ini akan menjelaskan tentang topik bimbingan sosial. Topik-topik bimbingan klasikal pada bidang sosial, kami menggunakan metode drama. Topiknya menjelaskan keterampilan komunikasi, kerjasama dan pengembangan hubungan interpersonal yang dapat membagi interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, metode permainan. Topiknya melatih kerjasama antar pemain. Dan yang ketiga, metode diskusi. Topiknya etika dan sopan santun dalam bermedia sosial. Yang keempat, media role playing. Topiknya stop perilaku bullying. Kemudian topik-topik bimbingan kelompok pada bidang sosial. Yang pertama, metode mainnya. Topiknya mengenal emosi. Yang kedua, metode brainstorming. Topiknya meningkatkan keterampilan sosial. Yang ketiga, metode pendekatan gestalt. Topiknya pengembangan hubungan positif. Yang keempat, metode diskusi. Topiknya etika pergaulan dengan teman sebaya. Yang kelima, metode role playing. Topiknya mencegah dampak negatif dari penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, metode simulasi. Topiknya simulasi situasi konflik. Itu penjelasan kami terkait sosial. Dan selanjutnya topik yang terakhir yaitu pribadi. Silakan kami minta bantuannya. Coba lagi.
mind mapping itu dengan topik memahami kepribadian diri. Yang kelima, role playing, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir yakni kegiatan simulasi dengan topik pengembangan keterampilan soft skill. Ya, jadi saya di sini sedikit menambahkan bahwasanya media ini dibuat dan itu mengerucutnya ke tengah, dia fokusnya ke tengah. Akan tetapi ini kita buat seperti ini, akan tetapi ini mempersempit titik fokusnya. Jadi seperti itu. Mungkin jika ada yang punya dan di kamar atau di manapun itu di rumah, itu pasti akan menumbuhkan rasa fokus lebih tinggi seperti itu menurut kami. Dan selanjutnya untuk poster ini belum kami sebut tadi, itu untuk penjelasannya dan membuat daya tarik kepada siswa itu lebih tinggi. Seperti itu yang dapat kami sampaikan pada kelompok kami pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, saran dan sebagainya, silahkan. Ada yang ditanyakan? Boleh. Kalau tanya absen, mungkin dari media yang digunakan ini adakah masukan atau perbaikan yang mungkin itu nanti bisa dikembangkan lagi untuk dilakukan virtual atau diberikan layanan kepada siswa? Apa silakan teman-teman yang lain dari apa yang sudah dipraktekkan tadi, mungkin adakah perbaikan atau perkembangan dari media yang sudah digunakan? Medianya itu masih terlalu simpel desainnya. Mungkin itu bisa ditambah desainnya, terus mungkin bisa dibuat Jadi selain dia terbuka lebih meningkatkan konsentrasi juga lebih mantap. Terima kasih. Masih sama di medianya, sama dengan yang disampaikan oleh Nanti. Mungkin untuk medianya bisa dibuat, kalau anak-anak bisa pasti, karena kan nanti kan untuk ukuran ketika anak kurang fokus kan untuk ukuran besar seperti itu, mungkin bisa diperbesar lagi juga tampilannya mungkin bisa. Terima kasih. Ada yang lain? Ini kalau misalnya diaplikasikan di kelas itu gimana? Diisi pertanyaan, silakan menyampaikan materinya. Ini kita mengerucut dulu, misalnya bagi sosial, karir dan belajar. Jadi ini untuk urutannya kita pembahasan. Jadi ketertarikan siswa ini apa dulu ya dengan media ini? Oh seperti ini. Jadi kita sebagai pengajar itu lebih terstruktur gitu menurut ini. Jadi ini menarik tuntutan pembelajaran yang kita bahas. kalau misalnya siswa melempar di terus disampaikan materi tentang Kalau di klasikal tentunya kita menyampaikan dulu, dan jika ada mungkin pendapat dari siswa fokusnya ke pribadi dulu. Jadi misalnya jawab kita ke pribadi dulu, kita fokusnya ke pribadi dulu, setelah itu baru kita berjalan ke topik selanjutnya. Kalau tadi di awal kami sampaikan bahwasanya ini sangat efektif itu di bagian kelompok. Karena apa? Kelompok kecil. Jadi di situ lebih efektif. Soalnya di kelompok tersebut mungkin jika ada 4 siswa itu sudah terlaksana semua. Ada pertanyaan lain? kalau saya ya yang di medianya itu buat yang besar. Jadi dibuat lingkaran besar, kemudian tidak harus berbentuk tulisan seperti ini, tapi kayak ujian itu loh Mbak. Misalnya nggak pakainya, misalnya di materi yang lain, yang klasikal, kita akan ambil materi tentang bahaya game online di masa sekarang gitu misalnya. Kita tulis aja beberapa permasalahan terkait dampak dari game online itu apa di dalam kayak apa
teman-teman atas partisipasinya. Pertanyaan tadi semoga pertanyaan dan mungkin masukan dapat kami terima untuk pengembangan yang lebih lanjut untuk media ajar kami di sekolah atau di depannya. Dan selanjutnya untuk teman-teman kita yang ada manfaatnya, bila ada salah kata dari kami mohon